Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dengan NIM 21020850107 kelas 01 PKK jurusan Tata Busana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus tentang penyebab kurangnya kepercayaan diri siswa sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Adapun deskripsi kasus terkait perkembangan peserta didik yaitu siswa yang kurang percaya diri sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Kasus ini bermula saat salah satu peserta didik di SMA ingin mengikuti lomba olimpiade yang diadakan oleh sekolahnya. Dia merupakan siswa yang sangat pandai dalam bidang matematika, namun ia dikenal sebagai siswa yang kurang aktif dan jarang bergaul dengan teman-temannya. Ketika pendaftaran olimpiade dibuka, seorang guru menawarkan kepada peserta didik ini agar dia mau mendaftar. Namun justru peserta didik ini menolak karena dia melihat teman-teman yang mengikuti lomba ini mempunyai penampilan fisik yang lebih baik dibanding dirinya. Selain itu, dia juga takut jika saat olimpiade nanti dia tidak bisa mendapatkan juara. Padahal, dia sangat ingin mengikuti lomba tersebut. Namun, sikap ketidakpercayaan diri ini justru membuat peserta didik ini tidak mampu mengembangkan potensinya tersebut. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang atau kronologi kasus. Adapun penyebab peserta didik yang kurang percaya diri yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, seperti pengaruh kepribadian. Peserta didik ini mempunyai kepribadian yang selalu cemas dan penakut dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga saat proses pembelajaran pun dia kurang aktif dikarenakan takut untuk menghadapi gurunya. Rasa cemas ini selalu mengganggunya, sehingga dia tidak mampu meyakinkan dirinya untuk mengikuti lomba tersebut, dan takut akan gagal yang membuatnya tidak mendapatkan juara. Selanjutnya yaitu kondisi fisik, seperti yang telah diketahui tadi, salah satu penyebab ia tidak mengikuti lomba olimpiade tersebut adalah karena dia merasa minder kepada teman-temannya yang lain. Peserta didik ini memang selalu merasa dirinya jelek dikarenakan mempunyai bentuk tubuh yang gemuk dan penampilannya yang kurang bagus, sehingga dia jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal, terdiri dari pola asuh orang tua. Bisa dibilang kurangnya percaya diri peserta didik ini dikarenakan sikap orang tuanya yang terlalu keras dan selalu menyalahkan dan menghukum anaknya terhadap sesuatu yang dikerjakan, sehingga peserta didik ini merasa tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik dan selalu menganggap dirinya buruk. Inilah yang justru membuat dirinya tidak dapat mengikuti olimpiade tersebut karena dia merasa tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Selanjutnya yaitu pengalaman hidup atau trauma. Peserta didik ini memiliki trauma saat SMP dulu. Dia pernah mendapatkan juara umum di kelas, namun saat itu teman-temannya menjauhinya karena mereka tidak senang dengan prestasinya tersebut. Peserta didik ini juga pernah dibully oleh teman kelasnya dengan tuduhan melihat contekan saat ujian. Hal inilah yang membuat peserta didik ini merasa trauma terhadap hal-hal yang terkait dengan prestasi. Baik, selanjutnya yaitu teori pendukung terkait perkembangan peserta didik yang kurang percaya diri sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Terkait kasus ini, terdapat dua teori yaitu teori perkembangan emosional Maslow dan teori disiplin mental. Teori yang pertama yaitu teori perkembangan emosional Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, ketakutan, dan hal negatif lainnya, tetapi manusia juga harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Perkembangan emosi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan individu dalam kehidupan. Teori perkembangan emosional dari Maslow yang mencakup orientasi umum teori, hierarki kebutuhan, dan upaya menumbuhkan motivasi aktualisasi diri. Maslow mencetuskan sebuah teori yang berkaitan dengan memotivasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Teori ini disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow yang meliputi 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik yang paling dasar seperti rasa lapar, haus, dan lelah. 2. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan akan rasa keselamatan, kestabilan, dan bebas dari rasa takut. 3. Kebutuhan memiliki dan cinta, yaitu kebutuhan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain seperti keluarga, anak, dan teman. 4. Kebutuhan harga diri atau percaya diri memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu menghargai diri sendiri, adalah kebutuhan yang memiliki kekuatan, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Yang kedua yaitu mendapat penghargaan dari orang lain, adalah kebutuhan penghargaan dari orang lain yang berupa ketenaran, dominasi, menjadi orang penting. Kebutuhan harga diri apabila tidak terpuaskan, maka akan menimbulkan canggung, lemah, tergantung pada orang lain, penakut, dan tidak mampu mengatasi tuntutan hidup dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow, penghargaan diri dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri sendiri. Menurut Alwisol tahun 2004, orang seharusnya memperoleh harga diri dari kemampuan diri sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrolnya, yang membuatnya tergantung kepada orang lain. Yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya.
Kebutuhan ini merupakan puncak dari hierarki kebutuhan manusia, yaitu perkembangan atau perwujudan potensi dan kapasitas secara penuh. Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang dia mampu untuk menjadi yang diinginkan. Menurut Syamsuddin Jutika tahun 2007, walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi, namun apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami kegelisahan, ketidaksenangan, atau frustasi. Adapun penerapan teori hierarki Maslow pada pekerjaan guru di kelas sudah jelas. Sebelum kebutuhan kognitif siswa dapat dipenuhi, mereka harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan fisiologis dasar mereka. Adapun contoh pengaplikasian terkait teori kebutuhan Maslow terhadap percaya diri siswa dalam pembelajaran yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dua, memfokuskan kepada kekuatan dan aset yang dimiliki setiap siswa. Tiga, mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian teori kebutuhan Maslow terhadap aktualisasi diri peserta didik adalah: 1. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaiknya. 2. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Teori yang kedua yaitu teori disiplin mental. Teori belajar disiplin mental merupakan salah satu pandangan yang mula-mula memberikan definisi tentang belajar yang disusun oleh filsuf Yunani bernama Plato. Pandangan filsafatnya yaitu tentang idealisme yang melukiskan pikiran dan jiwa yang bersifat dasar bagi segala sesuatu yang ada. Dalam teori disiplin mental, individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Menurut Jean-Jacques Rousseau, anak memiliki potensi-potensi yang masih terpendam. Melalui belajar, anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan atau mengaktualkan potensi tersebut. Sesungguhnya anak memiliki kekuatan sendiri untuk mencari, mencoba, menemukan, dan mengembangkan dirinya sendiri. Ada beberapa teori yang termasuk rumpun disiplin mental sebagai berikut. 1. Teori disiplin mental teistik. Berasal dari psikologi daya seperti mengamati, menganggap, mengingat, berpikir, memecahkan masalah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori disiplin mental humanistik, lebih mementingkan keseluruhan atau keutuhan. Yang ketiga yaitu teori disiplin mental naturalisme. Teori ini mempunyai potensi atau kemampuan untuk berbuat atau melaksanakan tugas, tetapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkembang dan belajar sendiri. Yang keempat, teori disiplin mental apresiasi. Teori ini membantu anak untuk mempunyai kemampuan untuk mempelajari sesuatu dan menguasai pengetahuan selanjutnya. Demikian seterusnya. Semakin tinggi pula masa apresiasinya, maka setinggi itu pun siswa akan mengetahui pengetahuan selanjutnya. Berikutnya yaitu penerapan teori disiplin mental dalam pembelajaran peserta didik. Teori belajar disiplin mental menjadi dasar untuk disusunnya strategi dan model pembelajaran untuk diterapkan bagi siswa. Model pembelajaran yang dimaksud adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang menggunakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial serta untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran. Teori belajar disiplin mental relevan apabila diterapkan dalam sistem pembelajaran karena kriteria belajar bagi siswa adalah adanya perubahan perilaku dari individu. Perubahan perilaku yang terjadi hasil dari pengalaman dan perubahan tersebut relatif menetap. Seorang guru dapat mengembangkan potensi siswanya dengan cara guru harus kreatif dan potensi siswa diasah dan dilatih. Jika guru tidak mampu mengembangkan potensi siswa yang khusus, maka guru harus mendekati potensi siswa yang umum. Contohnya, guru harus memberikan rasa aman kepada siswanya. Dalam artian, guru tidak boleh mempermalukan siswanya di depan kelas saat presentasi atau saat melakukan diskusi. Selanjutnya yaitu estimasi dan solusi terkait perkembangan peserta didik yang kurang percaya diri sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Adapun solusi terkait anak yang tidak percaya diri yaitu yang pertama tentunya dukungan orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama bagi peserta didik di mana ia dapat menjalankan tugas dan perkembangannya dengan baik. Pada kasus ini sangat diperlukan dukungan orang tua karena seorang anak mampu termotivasi dan lebih menghargai dirinya sendiri. Peran orang tua di sini adalah tidak selalu menuntut anak terhadap hal yang dia kurang sukai, selalu memberikan apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukan si anak, dan tentunya bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan membahas hal yang menyenangkan bagi si anak sehingga anak akan lebih mendapat perhatian yang cukup dan mampu menjaga sikap mentalnya yang jauh lebih baik. Yang kedua, ini tidak jauh kalah lebih penting tentunya diri sendiri. Menurut saya, solusi terbaik agar peserta didik memiliki rasa percaya diri adalah mengubah pola pikirnya yang dimulai dari dirinya sendiri, di mana ia mampu memberikan tekad kepada dirinya untuk mencoba sesuatu hal yang positif tanpa takut gagal, di mana ia mampu mengapresiasi dirinya sendiri dan setiap hal yang dia lakukan, dan dia juga tidak terus-terusan membandingkan dirinya dengan orang lain. Peserta didik haruslah mempunyai mindset yang lebih luas, di mana ia bisa memberikan kesempatan dirinya untuk lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dan menjauhkan segala pikiran negatif yang akan membuatnya tidak percaya diri.
Nah, yang ketiga yaitu guru dan metode pembelajaran. Sebagai guru yang profesional, tentulah dia mampu mengetahui dan mengenali setiap karakter peserta didiknya. Di sini, guru juga bisa berperan sebagai pembimbing dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Guru juga harus mengerti bahwa setiap peserta didik itu mempunyai potensi-potensi yang berbeda-beda. Untuk itulah, guru bisa mengembangkan potensi tersebut dengan memberikan apresiasi atau pujian terhadap siswanya agar lebih termotivasi dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Menurut saya, teori pembelajaran yang dapat diterapkan adalah teori behaviorisme. Kenapa? Karena teori ini mampu membuat siswa jauh lebih aktif. Di mana teori ini, seorang guru bisa memberikan stimulus yang positif sehingga siswa dapat memberikan respon yang sesuai dengan yang diharapkan. Dari pemaparan analisis kasus perkembangan peserta didik tadi, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu kurang percaya diri atau minder adalah perasaan diri tidak mampu dan menganggap orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Sifat ini akan membuat dirinya tidak mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimilikinya. Untuk itulah, rasa percaya diri perlu ada dalam diri siswa agar mampu menghadapi tantangan yang dihadapi. Untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut, tentunya dibutuhkan peran dan dukungan orang tua, pola pikir diri sendiri, dan peran guru serta metode pembelajaran yang lebih efektif. Baik, itulah tadi analisis kasus perkembangan peserta didik dengan judul penyebab kurangnya kepercayaan diri siswa sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.